Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau Bapak mengabsen kalian satu persatu ya. Baik, yang pertama Muhammad Reza Pahlavi ya. Yang kedua adalah Rizka Novitasari ya. Yang ketiga adalah Dian Yustikaro. Oh ya. Yang keempat Muhammad Iqbal Duha. Oh siap. Semua alhamdulillah semua pada pagi hari ini hadir semua, dan semoga semuanya juga bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah tahu belum kita pagi ini akan mempelajari apa? Belum pada tahu? Baik, Bapak akan menjelaskan tentang materi kali ini. Di Indonesia ini kira-kira ada berapa banyak suku? Oh iya, banyak. Banyaknya berapa? 1000, 2000 lah. Ya, suku di Indonesia ini sangat banyak sekali. Lalu agama di Indonesia ini yang diakui pemerintah ada berapa? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau menjawab? Oh iya, ada berapa? 5. Apa aja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, benar sekali. Ada 5 agama yang boleh di Indonesia, dan ada ratusan bahkan ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, dengan banyaknya agama, banyaknya suku, etnis, budaya, bahasa. Nah, bagaimana Indonesia ini kok bisa menjadi satu? Ada semua ada yang tahu? Nah, apa? Gak ada yang tahu? Ayo, kalau yang tahu angkat tangan. Gak ada yang tahu ya. Indonesia itu bisa bersatu menjadi satu dengan beberapa banyak suku, agama dan budayanya. Itu karena apa? Toleransi, saling menghargai. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan apa sih itu toleransi atau menghargai orang lain. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pada pagi hari ini, Bapak mau tanya pada kalian semua, contoh sederhana dari toleransi itu seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya, angkat tangan. Ayo, siapa? Oh iya, itu yang belakang. Ya, itu juga termasuk toleransi dan menghargai orang lain. Jadi teman-teman, apa yang dikemukakan masnya itu tadi benar sekali. Kita bisa menghargai pendapat orang lain. Salah satu bentuk itu dari toleransi adalah menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Kayaknya sudah pada paham tentang toleransi. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Pada materi pagi hari ini dengan tema toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, jadi toleransi ini diharapkan toleransi ini diupayakan bisa menjadi penggerak dari pemersatu bangsa Indonesia ini, karena Indonesia ini sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke itu berjajar-jajar pulau, banyak sekali pulau, agama, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Makanya dengan toleransi ini diharapkan Indonesia itu dapat erat atau satu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang pertama adalah membahas tentang pentingnya perilaku toleransi. Pasti di sini sudah paham ya, toleransi itu sangat-sangat penting demi menjaga keutuhan negara ini, ataupun demi keutuhan dalam hidup kecil tetangga misalnya atau saudara kita, itu harus mempunyai rasa toleransi atau menghargai orang lain. Bagaimana menghargai? Seperti contohnya Maya tadi, menghargai pendapatnya, menghargai apa yang dilakukannya,
menghargai apa agamanya, kita menghargai. Tapi kalau beda agama misalnya, kita menghargai sebagai dia pemeluk agama lain, dan kita tidak boleh menjelek-jelekkan atau mengata-ngatakan bahwa agama kita lebih baik, itu tidak boleh. Kita harus tetap saling menghargai antar umat beragama. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Yunus ayat 40 dan 41. Ayo dibuka bukunya, lihat surat Yunus ayat 40 sampai 41. Sudah pada dibuka? Ya, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya yang ayat 40, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan terjemahan dari ayat 41, dan jika mereka tetap mendustakanmu Nabi Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini orang itu bebas menentukan pilihannya, karena kita tidak bertanggung jawab atas apa yang akan dikerjakan oleh orang lain. Misal kita mengerjakan ini sesuai dengan kaidah Islam, atau kita memeluk agama Islam, dan dia dan orang lain itu misalnya memeluk agama Kristen. Jadi kita tidak bertanggung jawab, tapi kita bisa mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Tapi jika dia tidak mau, ya sudah, kita tidak boleh memaksanya. Kita harus menghargai apa yang dia inginkan, karena nanti di akhirat semua itu akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada materi kali ini teman-teman, adik-adik ada yang masih bingung atau masih belum paham, bisa ditanyakan, langsung angkat tangan. Mana yang bingung dan mana yang belum paham, nanti langsung tanyakan pada Bapak. Gimana? Sudah pada paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya adalah menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Kekerasan itu apa, teman? Adik-adik semua? Tawuran, kelahi, nah macam-macam tindak kekerasan itu. Tindak kekerasan ini juga bisa membunuh seseorang, atau yang membunuh itu atau merugikan orang lain. Kita itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa apa? Nafsu. Nafsu itulah, dari nafsu itu kita bisa merasakan mana cinta, mana benci, mana marah, mana sabar, dan lain sebagainya. Itu adalah nafsu. Yang dapat mengendalikan nafsu adalah akal. Jadi apabila nafsu kita sudah bisa kita kendalikan dengan akal, maka insya Allah hal-hal yang lebih positif atau hal-hal yang positif bisa kita lakukan. Tapi sebaliknya, jika nafsu itu tidak bisa dikuasai oleh akal kita, maka akan terjadi tindak-tindakan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan, kekerasan, pencurian, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, makanya dalam bab ini kita diharapkan menjauhi atau menjauh dari tindak kekerasan, karena ini dapat merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Nah, dalam Al-Quran juga telah disebutkan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32. Ayo semuanya buka bukunya, lihat surat Al-Maidah ayat 32. Nanti kita membaca bersama-sama ya. Sudah semua? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man taqala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fil ardi ka'annama fatalan nasa jami'a
ومن أحيا ما فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, dari ayat ini Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan kekerasan atau bahkan sampai pembunuhan. Dalam ayat ini saja sudah dijelaskan, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Bayangkan jika kita membunuh satu orang, itu diibaratkan membunuh semua manusia. Tapi kalau orang itu tidak bersalah, kalau orang itu telah membunuh atau merusak bumi atau yang lain sebagainya, nah itu baru bisa dihukum mati juga atau boleh dihukum mati. Atau kalau dalam Islam itu hukum qisas, membunuh dibunuh. Orang yang membunuh boleh dibunuh. Nah, dari sini kita sudah jelas bahwa tindak kekerasan itu tidak boleh dilakukan karena yaitu tadi merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau seperti itu ya kita sebaiknya menghindari sebaik mungkin, gimana mungkin kita itu harus menghindari perbuatan kekerasan. Jika ada yang emosi kita, ya kita sabar, berusaha sabar. Jika tidak bisa sabar, kita pergi saja dan hindarilah kekerasan tersebut. Dalam ayat-ayat ini juga ada poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah manusia itu menjadi satu mata rantai. Jadi kalau rantainya itu satu putus, ya kita putus semua. Kalau saling mengait, maka kita akan menjadi satu rantai yang utuh. Maka dari itu kita harus saling menjaga manusia lain dengan manusia yang lainnya. Yang kedua adalah membunuh itu adalah suatu kejahatan besar. Dan orang membunuh itu dikatakan dalam surat tadi, ibarat membunuh satu orang tidak berdosa itu diibaratkan membunuh semua manusia. Yang ketiga adalah seperti kita tahu dokter menyelamatkan orang sakit atau dari kematian, itu diibaratkan kita itu telah memelihara seluruh manusia. Jadi kita itu jangan sampai melakukan kejahatan dan sebisa mungkin kita itu harus saling tolong menolong. Dari semua materi itu, apakah teman-teman semua ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, belum paham, mau ditanyakan, silahkan saja angkat tangan. Nanti insya Allah Bapak akan menjawabnya. Gimana? Apakah sudah paham semua tentang materi kita toleransi sebagai alat pemersatu bangsa? Gimana anak semua? Apakah masih ada yang bingung atau belum paham? Ditanyakan, angkat tangannya. Tidak ada? Semua sudah paham hari ini pada materi kali ini? Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, semua sudah paham dan semoga ilmu pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berhubung waktunya sudah hampir selesai dan pelajaran sudah selesai dan insya Allah teman-teman semua sudah paham, Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari materi kali ini tentang tema atau materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, toleransi itu sudah dijelaskan tadi. Toleransi itu sangat penting, harus kita mempunyai sifat toleransi itu, karena dengan toleransi kita dapat mempersatukan, tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada hal-hal yang merugikan orang lain ataupun kita. Nah, makanya dari materi ini saya harapkan itu adik-adik semua selalu memiliki sikap toleransi kepada siapapun, saling menghargai kepada orang lain dan jangan ingin menangnya sendiri atau tidak mau menghargai orang lain, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nah,
Dalam sikap ini, toleransi itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman harus mempunyai sikap toleransi yang menghargai orang lain. Itu saja pada materi pagi hari ini. Kurang lebihnya itu Bapak mohon maaf, dan semoga teman-teman semua dapat menerima materi pelajaran hari ini dengan baik dan bisa dilakukan atau dikerjakan dalam kehidupan adik-adik semua dalam sehari-hari, entah di lingkungan sekolah, entah di lingkungan keluarga, entah di lingkungan sosial masyarakat. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di semester berikutnya atau di kelas berikutnya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.